Hari ini kami ditemani dua sobat Noma yang akan mengajak kami melihat secara langsung bagaimana masyarakat Palabusa, Pulau Buton membudidayakan kerang penghasil mutiara mabe. Kabarnya Palabusa merupakan salah satu sentra budidaya mutiara terbesar di Pulau Buton, bahkan di daerah Sulawesi Tenggara. Karena itu, kami sangat penasaran ingin melihat bagaimana prosesnya, mulai dari tahap awal, perawatan, sampai akhirnya dipanen Sobat Noma. Nah, perlu Sobat Noma tahu, ini bukan sekedar video perjalanan. Kami juga datang untuk belajar. Banyak hal yang baru pertama kali kami lihat dan kami pelajari di sini. Dan semua pengalaman itu akan kami bagikan kepada kalian semua. Harapan kami, video ini bisa menjadi sumber informasi dan pembelajaran bagi siapapun yang ingin mengenal budidaya mutiara mabe maupun budidaya rumput laut. Siapa tahu suatu hari nanti Palabusa dapat menjadi salah satu tujuan wisata edukasi, tempat pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum datang untuk belajar langsung dari para pembudidayanya. Nah, Sobat Noma, seperti apa proses lengkapnya? Yuk kita mulai perjalanan kita di Kampung Palabusa. Di sampingnya sudah dipisahkan yang ada mutiaranya. Yang ini yang tidak ada mutiaranya. Hiasan ini. Hiasan ini. Yang jadi hiasan ininya, Bang? Iya, nanti kan diolah juga, diolah tuh. Diolah, dibersihkan. Ini kan nanti mengkilat ini kalau di proses tuh. Biasanya ini hiasan apa nih, Bang? Paling umum dinding atau? Seperti bingkai. Seperti bingkai begitu. Mungkin dikirim ke luar negeri ini kah? Ah iya, Cina, dia dari Cina. Oh, nice. Berarti hampir sama. Setibanya di lokasi, kami langsung disambut oleh aktivitas masyarakat yang sedang membersihkan cangkang kerang mutiara mabe. Dari sinilah kami mulai menyadari bahwa hampir tidak ada bagian dari kerang ini yang terbuang sia-sia. Menurut informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat, kerang mutiara mabe umumnya dapat dipanen dalam waktu sekitar 4-6 bulan. Kalau ini tidak bisa di kampung lain ini. Oh, hanya di kampung ini saja? Tidak bisa di kampung ya. Kalau satu buton Sulawesi Tenggara ini. Oh iya? Oh iya? Tidak bisa bikinnya, cuma Wah, unik tuh. iya, cuma Palabusa saja. Kenapa tuh, Bang? Hanya Karena ada di sini arusnya tuh. Kalau sini arusnya dia bagus. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga. Oh, kalau untuk masalah air gimana, Bang? Dia harus mungkin Dia kan tidak bisa dibawa campur dengan kadang kan seperti air tawar ya toh. Seperti kalau di sini kan tidak. Begitu dia bagus, dia punya laut begitu. Nice. Dan ini panennya tuh hanya dari 3-4 bulan ya? 3 bulan. 3-4 bulan macam kita tanam padi. Biar di kampung manapun tidak ada ini, cuma di sini saja. Palabusa. Sama juga kakar juga. Kalau kakar semua dari satu buton ini semua beli bibit di sini. Hanya di sini ya? Iya. Aman ya, Kak? Nggak bisa berenang soalnya. Sini kerang. Harusnya pakai sepatu tadi. Oh, ini tenggelam tidak nih? Belakang. Kak, ini nggak tenggelam kan, Kak? Oh, aman. Kita di sini. Maju ke sini. Sobat Noma, ini kita agak ekstrim ya, soalnya penumpangnya sampai 4 orang nih. Batasannya berapa orang, Bang, kalau perahu begini? 10. Boleh? Oh iya? Iya. Ini bisa 10 orang. Tidak, 4 orang aja sudah tidak deg-degan. tumbang, Kak. Pintar-pintarnya jaga keseimbangan. Oh, jadi kalau dia miring ke kiri, kau miring ke kanan. Kak, aku nggak bisa jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Sebenarnya ini kali pertama juga ya gua naik bot yang tidak pakai sayap ya. Biasanya kan kita pakai sayap, jadi dia tidak terlalu gini tuh. Oh iya. Nah, jadi ini apa bedanya dengan bot yang tidak pakai, yang ada sayap nih, Bang? Ini lebih gampang kayak belok atau Oh apa iya. namanya. Tidak setengah mati lah untuk di. Karena dia tidak ada penghalang kiri kanan ya, Bang ya. Baru kan kalau dipakai untuk rumput laut takutnya nanti sayapnya itu kandas di tali pinggirnya rakit gitu ya. Sedap. Dia lebih praktis ini. Wah, Jadi ini kita mau Aku nggak diajak berani. sama Bang Wahid ke rumpon. aku nggak berani berenang. Rumpon kerang mutiara. Aku nggak berani bergerak. Tahan atas. Jangan bergerak-gerak.
udah jalan lebih seimbang ya. Kalau di dayung baru gampang. Iya. Oh. Ini kalau sudah jalan. Setelah melihat proses pembersihan cangkang di darat, Bang Ipul dan Bang Wahid mengajak kami menuju lokasi budidaya kerang mutiara mabe yang berada di tengah laut. Perjalanan dari bibir pantai hanya memakan waktu sekitar 5-7 menit menggunakan perahu. Namun di balik perjalanan yang singkat ini, tersimpan proses panjang yang menjadi awal lahir sebuah mutiara mabe. Disinilah semua dimulai. Kami akan melihat secara langsung bagaimana masyarakat Palabusa membudidayakan kerang mutiara mabe, mulai dari proses pemeliharaan hingga akhir siap dipanen. Rumpun pembudidaya apa namanya sayang? Kerang mutiara. Sesampainya di lokasi budidaya, kami bertemu dengan para pembudidaya mutiara mabe yang sedang melakukan salah satu tahap paling penting, yaitu proses pemasangan atau implantasi nukleus. Secara sederhana, banyak orang menyebut proses ini sebagai penyuntikan. Pada tahap inilah sebuah nukleus ditempatkan dengan sangat hati-hati ke dalam cangkang kerang. Nantinya, kerang akan melapisi nukleus tersebut dengan lapisan mutiara secara alami selama beberapa bulan sampai terbentuk mutiara mabe. Proses ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan tinggi Sobat Noma, karena merupakan keahlian yang telah dikembangkan para pembudidaya selama bertahun-tahun. Ada beberapa bagian yang tidak dapat kami tampilkan secara utuh, sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan teknik yang mereka miliki. Dia proses untuk apa supaya bisa jadi mutiara begitu ya? Kita kasih Masukkan nukleus. ini namanya umpan tuh supaya nanti jadi mutiara. Arti suntik itu kita simpan ini ke bagian Dalam kerang. dalamnya kerang. Oh, penyuntikan. Nah satu juga masih minta tapi saya ikat dulu. Nah, ini terbuatnya dari apa nih? Boleh satu gram? Akrilik ya. Oh, ini kaca akrilik. Antara akrilik atau tidak plastik antara itu saja. Kayak kristal gitu. Biji mutiaranya bukan yang kayak di film Jini Ojini itu Oh itu bukan? yang beda model. Beda Bukan ya? jenis Beda jenis kerangnya. kerangnya. Oh, kalau yang itu apa? Kalau Sini. itu dia kayaknya yang taga. Sebutan Oh, sini taga. Iya. Kalau ini apa namanya, Kak? Ini namanya siput mabe, kerang mabe. Oh, kerang mabe. Kerang mabe. Ini mutiara setengah bundar dia bukan yang Oh. itu Jadi habis diikat-ikat kayak gini, digantung. Bang gantung di dalam air. Yang ini yang sudah ditaruhkan ini tadi. Iya sudah selesai Oh, proses. sudah selesai suntik, diikat, taruh dalam air. Ini prosesnya ya. Nah, proses dia direndam di dalam air ini berapa lama gitu, Bang? 4-5 bulan. Baru bisa dipanen kembali mutiaranya, Kak. Nah, 4-5 bulan ini perlu dikasih makan atau apa gitu? Tidak perlu. Oh, simpan aja, Bang. Iya. Alam yang bekerja. Wih, luar biasa. Berarti nanti mutiaranya nempel di situ akrilik Iya. itu ya, Kak ya? Nanti dia selimuti Nanti dia ini tuh. kan Dari cangkang. Oh, kalau yang Ada saya kayak contoh ya, sahabat. yang saya dapat itu katanya karena ini kan benda asing. Jadi menurut si Mabe ini kan ini benda asing. Dia sebenarnya apa namanya ingin mengeluarkan tapi tidak bisa. Jadi dia bungkus saja pakai lendirnya ini jadi itu mutiara. Oke. oh jadi itu lendirnya prosesnya. itulah yang jadi mutiara itu ya? Lendir. 4 bulan dia langsung keras. Pindah belum sempat berkembang karena mati tuh. Oh, terbaik. Ini salah satu mutiara yang mati belum sempat berkembang. Nah, ini faktor yang bikin dia mati ini apa, Bang? Alam juga. Karena memang sudah rusak dari awalnya atau tidak karena pengaruh apa? Siklus saya apa? Air. Air juga tuh berpengaruh juga. Oke. Atau memang siputnya memang sudah tidak sehat dari awal. Oh, udah penyakitan ya? Iya. Kayak begitu. Nah ini Taunya mati gimana, Kak? Dia mati sendiri nanti diangkat. dia ini terbuka sendiri. Dia Kalau hidup kan oh. si tertutup begitu. Oh, makanya tadi Abang ikat dia biar tertutup. Tidak juga. supaya jangan tidak jatuh Supaya begitu. tidak jatuh. Oh. Saat ini kami sedang menyaksikan secara langsung salah satu tahap terpenting dalam budidaya mutiara mabe, yaitu proses pemasangan nukleus. Kami diberi kesempatan untuk melihat proses ini dari dekat sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh para pembudidaya. Tapi ada beberapa bagian yang sengaja kami samarkan dan tidak kami tampilkan secara utuh. Bukan karena ingin menyembunyikannya, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keterampilan, pengalaman, dan teknik yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Kami berharap suatu hari nanti
Palabusa dapat berkembang menjadi kampung edukasi budaya Mutiara Mabe, sehingga pelajar, mahasiswa, peneliti maupun masyarakat umum dapat belajar langsung dari para pembudidayanya, tentu dengan mengikuti aturan dan batasan yang telah mereka atur. Karena bagi kami, menghargai ilmu dan kepercayaan yang diberikan masyarakat jauh lebih penting daripada menampilkan seluruh proses di depan kamera. Nah, ini mau dibor dia. Di sini saran tuh. Tantam saja. Ini proses bor. Dan habis itu nanti diikatnya ke sini nih. Ini ada babynya. Oh, itu babynya nih. Iya. Babynya gitu bisa juga di Belum. suntik. Tidak bisa karena kan tidak Pistol kecil ya. Tidak ada ruangan nanti. Kalau kerang ini makanannya apa, Kak? plankton. Plankton. Jadi makanya dibiarkan begitu saja toh. Oh, tidak ayam geprek dia tidak mau ya? Nah, ini tinggal digantung selama 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Taunya udah bisa dipanen? Iya, nanti dicek lagi, diambil salah satu saja tuh. Harus dicek ya? Iya. Kalau sudah 5 bulan dilihat sudah tebal baru bisa dipanen semua. Jadi tempat untuk bertani itu airnya relatif tenang bang ya? Iya. Dia nggak boleh banyak gelombang. Tidak juga. Ini Oh, kebetulan karena Lagi tenang. Belum Musimnya juga. Baru musimnya juga. Setelah mendapatkan informasi yang cukup rinci di rumpun 1, kami akan melanjutkan ke rumpun 2 karena informasi di sana sedang melakukan panen Mutiara Mabe. Tabe. Saya Kita mau ngendain dulu. Abang makasih ya. itu di Berarti dayung harus dari kiri ya. woi, bye-bye lo dayung. Sorry. Basah kah? Enggak. Setelah berada langsung di lokasi budidaya, kami baru menyadari bahwa kualitas mutiara yang dihasilkan ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan laut. Air yang bersih menjadi salah satu faktor penting agar kerang dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan mutiara yang berkualitas. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa menjaga kebersihan laut bukan hanya tentang melestarikan alam. Di balik laut yang bersih, ada banyak keluarga yang menggantungkan kehidupan, penghasilan, dan masa depan mereka dari hasil budidaya seperti mutiara maupun rumput laut. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, baik di darat maupun di laut. Karena alam yang kita jaga hari ini akan memberikan manfaat, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi masyarakat, generasi berikutnya, dan anak cucu kita di masa depan. Iya. Saya dulu nih bro. Iya. Ini aku rekam. harus nunduk ini. Awas kepala nanti ada hadiah nanti. Kita sudah sampai di rakit kedua, jadi di sini kita mau lihat proses panen ya, panen dari kerang mutiara ini, sobat Toma. Mas kepala. Sayang kepala sudah berikan atau? Nggak apa-apa, Kita masuk sini. Setelah berpindah ke rakit budidaya berikutnya, kami bisa menyaksikan proses panen mutiara secara langsung. Hari ini belum ada jadwal panen. Proses panen merupakan tahap kiramabe yang telah terbentuk di dalam kerang, diambil dengan sangat hati-hati. Inilah satu momen yang paling dinantikan dalam seluruh rangkaian budidaya. Di rakit pembudidaya masih fokus melakukan proses pemasangan nukleus pada bagian kerang. Sementara beberapa lainnya sudah selesai dipanen dan siap memasuki tahapan berikutnya. Meskipun belum berkesempatan menyaksikan panen secara langsung hari ini, kami tersyukur bisa melihat berbagai tahapan budidaya yang memberikan kepada kami pemahaman baru tentang bagaimana proses panjang menghasilkan sebutir mutiara mabe. Semoga di kesempatan berikutnya kami dapat menyaksikan proses panen secara langsung, baik di Palabusa atau mungkin di lokasi budidaya lainnya. Begini tidak laku yang masih begini, cangkang yang begini. Cara bedain cangkang mati sama cangkang yang Itu kayak begitu, tidak punya warna dia. Oh iya, dia kurang mengkilat.
Oh iya kelihatan sih. Ya, kalau yang sengaja dibunuh begini mengkilat dia. Coba liatin sayang. Ini bedanya deh. Ini yang masih mengkilat, ini yang sudah Iya. mati. Oh. Tapi Om, kalau yang masih hidup begini, kalau kita tanam lagi dia masih bisa ini atau enggak? Maksudnya? Kalau kayak kita rendam terus kita suntik, dia masih bisa Tidak bikin. bisa karena sudah tidak ada daging. Harus ada daging. Iya, harus ada dagingnya kayak sana yang suntik ya. Oke. Dikasih masukkan umpannya, ini umpannya nukleus namanya. Cuma dia baru pulang itu kakak. Diambil bibitnya dari sana. Ini dagingnya ini kan begini ini. Iya daging. Jadi Sudah dagingnya ini melekat di sini. Dan daging ini harus original, nggak bisa dibikin-bikin Om ya? Iya. Iyalah. Jadi ini bibirnya yang ini sudah bibirnya yang ini tiap hari dia lendirnya tuh. Nah, dikasih lendir terus jadi Mengeras dia. jadi cangkang mie yang warna putih begini. Ada juga yang tukang suntik kalau Oh ini lagi mau dihancurin. Nah. Kasih lihat bagian nukleusnya itu sebenarnya. Keras dia ini. Iya. ini umpannya namanya umpan. Oke. Nukleus. Kelihatan. Ya digosok-gosok bibirnya yang ini dia begini. Lah lendirnya nih. Sampai ditebal ya Om ya. Sampai ada ininya nih cangkangnya yang ini. Iya. Gitu. Penjelasan yang diberikan oleh para pembudidaya hari ini benar-benar menambah wawasan kami. Banyak informasi yang baru sebelumnya belum pernah kami ketahui tentang proses budidaya mutiara mabe, mulai dari tahap awal hingga berbagai tantangan yang mereka hadapi. Kami berharap apa yang kami pelajari hari ini juga bisa menjadi ilmu dan inspirasi bagi Sobat Noma yang sedang menyaksikan video ini. Selanjutnya, perjalanan kami masih berlanjut bersama Sobat Noma yang menjadi pemandu kami selama berada di Palabusa. Kami akan mengunjungi lokasi budidaya rumput laut. Menariknya, selain dikenal sebagai sentra pembudidaya mutiara mabe, Palabusa juga memiliki potensi besar di bidang budidaya rumput laut yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat. Yuk Sobat Noma, kita lanjutkan perjalanan dan melihat bagaimana masyarakat Palabusa memanfaatkan kekayaan laut untuk membangun kehidupan mereka. Pertanian. Tadi kemarin-kemarin tuh kami mikir kalau ini tuh adalah pelampung nelayan. Jadi tiap kali kami mancing kalau lihat kayak gini tuh langsung gimana gitu ya. Tapi hari ini hari ini terjawab sudah kalau ini adalah pertanian rumput laut. Nah, rakitnya ini nih rakit-rakitnya. Jadi ada bambu yang sudah diikat petak-petak Sobat Noma dan mereka tanam. Dan saudara kita ini Bang Wahid punya salah satu usaha rumput laut sini ya. Iya. Sebelah mana itu Bang? Ini Oh yang ini? Gimana cara tandainya Bang kalau sama semua? pelampung lebar. itu Oh. bola dua sama kan kalau sudah biasa jadi ini dia tidak clear. Nah, ini unik nih kodenya. Kodenya punya Bang Wahid, bola 2 pelampung 1. Ya. Oke. Yang di sana ada pelampung 2 bola 1. Oh, oke. Ada juga yang dipasangkan juga bendera. Oh, oke, ada pasang bendera. Iya, kayak sana itu bendera. Baru ngeliat. Woi Kaleb, duduk woi. Nggak apa-apa Kak, berdiri Kak. Apa sih? Suara gua udah kayak cewek. Emang. Nah, Bang Wahid, dari abang tanam sampai dia bakal panen ini nunggu waktu berapa lama? 2 minggu. Cepat sekali ya. Jadi tiap 2 minggu pasti panen. Iya. Tergantung kalau sudah kelebihan tidak bisa lagi akhirnya dipanen separuh. Bos. Bibitnya dari mana Kak? Dari sini sendiri. Nah, jadi kalau sudah besar dipotong 2. Oh, jadi dia kayak Iya. berkembang kayak amuba gitu lah ya. Oh, dia bisa membela diri gitu hidup. Duduk di tengah. Udah baru udah punya. Duduk di tengah. Kaleb, Aku di tengah ini. di sini. Gak apa-apa kan, Bang? Iya, aku nggak bisa berenang loh kamu nih mah. Enggak. Duduk di tengah.
Ini nih, kelihatan langsung saya. Ini rumput lautnya Sobat Noma, dan gue penasaran tadi si Bang White sudah makan. Saya coba bakal makan juga nih. Jadi rasanya ini asin langsung, memang karena air laut asin. Terus di dalam ini dia kenyal-kenyal, kerinyus gitu ya, tapi bukan garing. Ini kalau dia kayak karet. Terus rasanya kayak ada rasa-rasa seafood gitu. Karena memang ditanam di laut ya, jadi rasa seafood. Ini biasa diapain, nggak di sayur atau di apa? Saya diolah juga. Aduh sayang. Mau ditimbang. Oh ditimbang. Di Pulau Durian diolah. Maju sana maju. Apa namanya? Pelan-pelan. Kosmetik, Oh. jelly. Bang Wahid dan Bang Ipul menjelaskan kepada kami mulai dari cara memilih bibit yang baik, teknik penanaman, lama waktu, sampai masa panen, serta berbagai tantangan yang sering dihadapi para pembudidaya rumput laut. Menurut penjelasan mereka, rumput laut dapat dipanen dalam waktu sekitar 2 minggu apabila pertumbuhannya berjalan dengan baik. Meskipun terlihat sederhana, budidaya ini tetap membutuhkan ketelatenan dan perawatan agar menghasilkan panen yang berkualitas. Hal menarik lainnya, setiap petak budidaya memiliki tanda atau kode kepemilikan. Tujuannya ini agar para pembudidaya dapat mengenali petaknya dan tidak tertukar dengan milik pembudidaya lain. Dari sini, kami semakin memahami bahwa setiap hamparan rumput laut yang terlihat di permukaan laut bukan hanya sekedar tanaman, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Oke, kita tunggu di sini aja berarti ya? Iya langsung. Kita tunggu sini aja. Kita sudah sampai di darat lagi Sobat Noma, dan kita akan melihat proses setelah panen dari rumput laut. Berhubung ada orang tuanya Bang Wahid juga yang sedang mengerjakannya, kita akan coba lihat lebih dekat. Manfaat di tiang-tiang yang ada di sini Bang. Untuk gantung rumput laut seperti yang sana yang ada. Oke. Berapa lama proses? Kalau matahari full dia biasa 2 hari. Tadi kan sudah dibiarkan selama 2 minggu. Iya. Besarnya seperti ini. Kalau udah besar dibagi 2 supaya bisa ditanam lagi di sana. Ini jadi 2 kali lipat Sobat Noma dari yang tadi di dalam ya. Yang di dalam itu baru 1 minggu, ini sudah 2 minggu. Nah jadi mungkin ini dipisah untuk dijual sama lanjut bibit lagi gitu atau Iya, gimana? kalau pokoknya dilanjut terus sampai rakitnya full. Kalau sudah full rakitnya dipanen sebagian. Jadi bibit ini tidak perlu beli lagi ya? Iya tidak. Jadi Bibitan tinggal- sendiri. Luar biasa. Nah ini namanya rumput laut apa nih? Katoni. Oh kotoni. Kotoni. Ini sekarang kalau harga di pasaran berapa ribu kalau tengkulak ambil? Berapa sekarang, Mas? Per kilo? 28. 28 sekarang. 28. Iya. Tapi harus jemur kering Ibu ya? Iya. Iya, sekarang Mati ya? Iya, yang putih ini artinya dia busuk. dia busuk. Yang Awas ada warna naik. ini dia masih bagus. Bahaya kamu. Oh oke. Nanti ditaruh di drum. Udah dikasih pupuk. Satu drum 7 tali seperti ini. 7 tali ikatan Paling gini. banyak 8. Kasih masuk, baru kasih dia meresap, bawa ulang ke abang ya. Tapi airnya itu dikasih pupuk dulu. Oh, air kasih pupuk dulu. Ini bibitnya yang mau disemai. Iya. Yang mau di sana. Oh. Ini yang akan ditanam ulang di laut nih. Jadi prosesnya cuma 1 kali doang ya. Iya. Kasih pupuk, simpan sampai dia matang. Malam. Oh, semalaman. Nanti malam baru direndam ini. Kalau siang dia masak. Panas. Karena mungkin airnya panas Ibu Iya, ya. airnya panas. Jadi mesti malam baru direndam. Buka pagi dikasih turun dulu. Pagi dibuka. Jadi untuk pertanian ini tidak sembarang juga ya, nggak sesederhana yang kita bayangkan Sobat Noma. Ada memang rahasia-rahasia yang hanya mungkin petani rumput laut yang paham dengan betul Ibu ya. Iya. Kakak orang pertanian juga ya kemarin? Oh iya ini. Berarti inilah bidangnya ya? Berarti pas lah Bang ya. Saya di sini bukan sini saya. Saya di tanaman saya. Oh tanaman apa? Darat berarti ya. Darat. Oh khusus di darat. Sayur-sayuran. Berarti kalau untuk di lautan beda lagi bidangnya Bang ya. Ini di darat, yang sana di laut. Jahe darat, jahe di lautan. Pupuknya ya? Namanya nanti. Nanti ditaruh Taruh di pupuk sini. sebentar. Dihancurkan dulu.
Warna kuku putih itu ya, Bang. Kita mau melihat ulang proses pembersihan dari biji mutiara yang tadi kita lihat di awal, dan kita akan lihat detailnya seperti apa sampai dipoles mengkilat ya. Kini kami tiba di tahap akhir dari proses budidaya mutiara mabe. Setelah dipanen, mutiara akan dibersihkan dan dipoles dengan teliti sampai menghasilkan kilau yang indah. Pada proses finishing ini ada beberapa tahapan yang tidak dapat kami rekam atau tampilkan secara utuh. Sebagai tamu, kami menghormati kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan menghargai keterampilan serta teknik yang telah dikembangkan oleh mereka. Meskipun demikian, kami bersyukur dapat melihat langsung bagaimana panjangnya perjalanan menghasilkan sebutir mutiara mabe. Pengalaman ini membuka wawasan kami bahwa di balik sebuah mutiara yang indah terdapat kerja keras, kesabaran, dan kecintaan masyarakat terhadap laut. Sobat Noma, bagaimana menurut kalian? Apakah Palabusa layak dikenal sebagai kampung edukasi budidaya mutiara mabe dan rumput laut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin mendengar masukan dari kalian semua. Menurut kami, tempat seperti ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi. Pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum dapat belajar langsung mengenai budidaya mutiara mabe dan rumput laut dari para pembudidaya yang telah berpengalaman. Apabila suatu saat kalian berkesempatan berkunjung ke Pulau Buton dan ingin belajar lebih dekat mengenai budidaya mutiara mabe maupun rumput laut, semoga masyarakat Palabusa dapat menyambut dan berbagi ilmu kepada siapapun yang datang dengan semangat untuk belajar. Ada Bang Ipul dan Bang Wahid yang siap melayani Sobat Noma dalam touring edukatif di tempat ini. Terima kasih kepada Bang Wahid dan Bang Ipul serta seluruh masyarakat Palabusa yang telah menerima dan berbagai pengetahuan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini dapat terus bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak orang. Karena kami percaya berbagi pengetahuan adalah salah satu cara membuka wawasan dan melihat dunia lebih luas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung keluarga Nomaden Nusantara dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang ikut belajar. Sampai jumpa di perjalanan edukatif berikutnya. Buat kalian yang pengen dapat informasi yang sama, kalian bisa datang ke tempat ini untuk mencari ilmu pengetahuan tambahan. Bagaimana cara mengelola kerang mutiara dan juga rumput laut. Sobat Noma, kalian bisa mendukung channel Keluarga Nomaden melalui usaha yang kami jalankan. Kami melayani pembuatan kaos katun, jersey olahraga, seragam sekolah, seragam guru dan murid, serta berbagai kebutuhan pakaian custom lainnya dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Desain bisa Sobat Noma sesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari sepak bola, futsal, basket, voli, komunitas, atau seragam mancing, hingga kaos kaki berlogo sekolah, dan layanan sablon custom. Pesanan dapat dilakukan mulai dari satuan hingga partai besar dengan kualitas bahan yang nyaman dan hasil produksi yang profesional. Untuk informasi dan pemesanan, silakan ketik di kolom komentar atau menghubungi admin kami.